Soal selanjutnya, penerapan tumbukan lenting sebagian yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Bola tenis yang setelah dipukul oleh pemain menempel pada raket pemain yang lain. B. Bola ditendang oleh seorang pemain kemudian ditangkap oleh penjaga gawang. C. Bola basket yang didribble yang lama-kelamaan kecepatannya berkurang. D. Sebutir peluru yang ditembakkan ke batang pohon dan diam di dalam batang pohon tersebut. E. Aktivitas meteorit yang menumbuk bumi. Nah, untuk contoh penerapan tumbukan lenting sebagian yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini, yang perlu diingat adalah pada tumbukan lenting sebagian ini ciri-cirinya adalah yang pertama, koefisien restitusi E bernilai antara 0 dan 1 ya. Jadi E besar dari 0, kecil dari 1. Kemudian yang dapat dilihat lagi secara fisik adalah energi pada tumbukan itu berkurang ya. Energi pada tumbukan berkurang. Nah, kita lihat alternatif jawaban ini satu persatu agar lebih jelas ya. A. Bola tenis yang setelah dipukul oleh pemain menempel pada raket pemain lainnya. Kata-kata menempel ini menunjukkan tumbukan tidak lenting sama sekali, berarti bukan ya. Kemudian bola ditendang oleh seorang pemain, kemudian ditangkap oleh penjaga gawang. Nah, di sini bola ditangkap oleh penjaga gawang, berarti bola ini menempel pada penjaga gawang, berarti ini juga termasuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Bola basket yang didribel yang lama-kelamaan kecepatannya berkurang. Nah, ini kecepatan berkurang, ini menandakan energi berkurang ya. Berarti inilah contoh penerapan tumbukan lenting sebagian. Jadi jawabannya adalah C. Kita lihat yang lainnya. Sebutir peluru yang ditembakkan ke batang pohon dan diam di dalam batang pohon tersebut. Ini menunjukkan tumbukan tidak lenting sama sekali karena peluru menempel di pohon ya. Berarti bukan. Kemudian aktivitas meteorit yang menumbuk bumi. Ketika meteorit menumbuk bumi, maka yang terjadi adalah meteorit itu akan menembus permukaan bumi ya. Jadi meteorit itu akan menempel di permukaan bumi. Maka ini juga menunjukkan tumbukan tidak lenting sama sekali, berarti bukan ya. Jadi sudah jelas jawabannya adalah C. Bola A bermasa 2 kg bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Menumbuk bola B dengan massa 1 kg bergerak searah dengan kelajuan 2 meter per sekon. Jika tumbukan yang terjadi tidak lenting sama sekali, maka kelajuan bola sesaat setelah tumbukan adalah A. 3 meter per sekon, B. 4 meter per sekon, C. 5 meter per sekon, D. 10 meter per sekon, E. 12 meter per sekon. Soal ini berkaitan dengan tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, solusi penyelesaiannya MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA ditambah MB dikali V aksen ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena setelah tumbukan kedua benda itu menyatu sehingga kecepatannya sama ya. Di VA aksen sama nanti dengan VB aksen. Nah, boleh kita tuliskan saja sebagai V aksen ya, karena kedua benda itu menyatu. Nah, kita lihat nilai yang diketahui di soal. Ini adalah MA. Ya, kemudian 5 meter per sekon adalah VA. Kemudian 1 kg ini sebagai MB dan 2 meter per sekon sebagai VB. Sekarang tinggal kita masukkan ke persamaan ya. 2 dikali 5 ditambah 1 kali 2 sama dengan 2 tambah 1 dikali V aksen. 10 tambah 2 sama dengan 3 V aksen. 12 sama dengan
3 V aksen. V aksen sama dengan 12 per 3 sama dengan 4 meter per sekon. Jawabannya B. Benda bermasa 8 kg digantungkan pada pegas yang mempunyai tetapan pegas 2 Newton per meter. Kemudian digetarkan. Periode getaran benda adalah A. 10 pi sekon, B. 8 pi sekon, C. 6 pi sekon, D. 4 pi sekon, E. 2 pi sekon. Nah, soal ini berkaitan dengan getaran harmonik sederhana ya. Untuk menghitung periode getaran pada benda yang digantungkan dengan pegas, kita menggunakan rumus D sama dengan 2pi akar M per K. Nah, massa diketahui 8 kg, kemudian tetapan pegas K-nya 2 Newton per meter. Sehingga kita masukkan ke persamaan ini, 2pi akar 8 per 2. Sama dengan 2pi akar 4 sama dengan 2pi kali 2 sama dengan 4 pi sekon. Nah, jawabannya D ya. Bandul sederhana berosilasi 6 kali selama 5 sekon. Maka frekuensi bandul tersebut adalah A. 1 per 2 Hz, B. 2 per 3 Hz, C. 3 per 2 Hz, D. 5 per 6 Hz, E. 6 per 5 Hz. Nah, masih berkaitan dengan gerak harmonis ya. Untuk getaran, dalam menghitung frekuensi, kita menggunakan rumus F sama dengan N per T, di mana N adalah jumlah getaran, T adalah waktu. Nah, di sini sudah diketahui jumlah getaran 6, waktu 5 sekon ya. Sehingga kita peroleh jawaban 6 per 5 Hz ya. Sehingga kita peroleh jawaban ya 6 per 5 Hz. Benda bergerak harmonik sederhana, simpangannya dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 4 sin 0,1 T dengan T dalam sekon dan Y dalam meter. Simpangan, kecepatan, dan percepatan benda setelah bergerak 5 pi sekon masing-masing adalah, ini pilihan jawabannya. Nah, sekarang untuk menentukan simpangan, kecepatan, dan percepatan, kita tinggal masukkan ke persamaan yang ada ya. Jadi ingat adik-adik, pada gerak harmonik sederhana, ya kita tuliskan dulu Y sama dengan 4 sin 0,1 T. Nah, persamaan ini sesuai dengan persamaan umumnya, maka 4 ini sebagai A ya. Kemudian 0,1 sebagai omega. Jadi bentuk umumnya kita ingat lagi, Y sama dengan A sin omega T. Nah, ini kita tentukan terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam menentukan kecepatan dan percepatan ya. Nanti untuk kecepatan persamaan umumnya VY sama dengan omega A sin omega T. Kemudian percepatan min omega kuadrat A sin omega T. Nah, sekarang kita hitung simpangan terlebih dahulu. Y sama dengan 4 sin 0,1 dikali T diketahui 5pi. Sama dengan 4 sin 0,5pi. Sama dengan 4 sin 0,5pi. Pi di sini nilainya 180 derajat ya. Di sin 0,5 kali 180 derajat sama dengan 4 sin 90 derajat. Sama dengan 4 kali 1 ya. Sama dengan 4 meter. Nah, ini untuk nilai simpangan. Kemudian kecepatan, berarti kita jabarkan dari sini, VY sama dengan omega ya. Omega diketahui di soal kita tadi 0,1 kali A4 cos, oh maaf ya adik, ini cos ya, cos omega T. Omega T nya berarti sama 0,1 dikali 5pi ya, karena
waktu yang diketahui tidak berubah, jadi kita langsung saja dari sini ke sini ya, di cos 0,5 pi sama dengan 0,4. Tadi nilai cos 5 pi itu sama dengan 90 derajat ya, jadi 0,5 pi sama dengan 90 derajat. Jadi kita pakai saja nilai yang sudah ada tadi, 0,4 kali cos 90 sama dengan 0. Hasilnya sama dengan 0. Oke, kemudian untuk percepatan ya, berarti kita ambil dari sini, AY sama dengan min omega dari 0,1 kuadrat dikali A4 sin 0,5 pi sama dengan min 0,01. Jadi yang dikuadratkan hanya 0,1 nya jadi, atau omeganya saja, dikali 4 kali 1. Kita peroleh hasil min 0,04 meter per sekon kuadrat. Jadi kesimpulannya, simpangan 4 meter, kemudian kecepatan 0 dan percepatan min 0,04 meter per sekon kuadrat. Di sini pilihannya adalah B.